Halo, balik lagi di channel Banteng Mas. Hari ini kita kedatangan customer yang head on banget di mobil-mobil yang lain. Dia banyak banget VX80. Hari ini dia mau bikin mobil untuk dikirim ke Banjarbaru. Jadi ini mobil operasionalnya dia di Kebon. Modifnya itu dia minta kelihatannya standar, cuman performanya jauh lebih bagus. Jadi kalau masuk ke Kebon itu tetap masih bisa dipakai dan lebih awet. Untuk penggantian yang diganti ada suspensi, rem, sama ban. Jadi kita bahas dari suspensinya dulu nih. Mobilnya nggak mau di lift kit, jadi tingginya tetap standar, tapi shocknya itu harus diganti yang performanya lebih baik. Karena kalau masuk ke Kebon itu otomatis kan lebih disiksa nih ketimbang kita jalan di aspal. Shocknya kita lagi cobain pakai YSS dari Thailand. Ini shock tipenya twin tube. Nah kalau bisa lihat dari sini, kalau kita buka karetnya ini dia punya pistonnya tuh jauh lebih besar dibandingkan yang standar. Jadi untuk keawetannya pasti lebih bagus dibanding yang standar. Sama dia ini adjustable 7 klik. Jadi kita bisa setting untuk keras empuknya itu sampai 7 settingan. Kalau satu paling empuk, 7 paling keras. Jadi ntar kita tinggal tes. Kalau misalnya ntar mau diganti-ganti pun ini tinggal diputar-putar doang. Jadi ini ada rasanya nih, ini 0 nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini udah mentok. Bagian pengereman juga kita upgrade. Nah, ini belum kita ganti. Kita ganti pakai merek DBA dari Australia. Kampas remnya juga pakai DBA. Buat kalian yang Fortuner VNT 4x4, disc brake-nya itu lebih besar dibandingkan yang tidak 4x4. Jadi kalau buat kalian informasi aja nih, kalau mau beli disc brake, si Fortuner ini pakai disc brake sama kampas rem punya Toyota Hilux Revo. Jadi Hilux Revo itu yang 2016 ke atas. Jadi ukurannya 318 mili, kalau yang non 4x4 itu hanya 297. Disc brake udah kepasang, jadi buat kalian yang belum tahu, untuk disc brake ini semua plug and play, jadi benar-benar disesuaikan dengan size yang mobil. Setiap mobil beda-beda, tapi kalau Toyota itu paling gampang karena dia sebenarnya kalau misalnya beberapa tipe mobil itu bisa cross match ya, kayak Fortuner VRZ itu bisa pakai di Prado yang lama, untuk yang Fortuner 4x4 sama Revo sama. Jadi sebenarnya basically barang-barang part numbernya itu sebenarnya sama-sama semua. Jadi kalau yang DBA ini kita pakai yang tipe T2, ini untuk 4x4 dan untuk performanya pun cukup bagus ketimbang yang standar. Untuk brake padnya kita pakai yang Street Performance yang warna hijau. Jadi ini untuk heatnya itu kedua paling tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi untuk ketahan panas, tipe yang ekstrim. Cuman itu kalau untuk pemakaian hari-hari akan berisik sama akan lebih makan disc brake. Jadi kalau misalnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Yang umum rata-rata orang pakai yang tipe T2 sama kampas yang hijau cukup banget. Nah, untuk shocknya ini tipe DTG YSS. Kalau bisa dilihat di sini pistonnya itu gede, jadi dibandingkan yang standar ini jauh. Untuk perbedaannya apa ketimbang yang standar? Kalau misalnya shock dengan piston yang lebih besar, otomatis dia untuk mengeluarkan panasnya lebih cepat dibanding yang standar. Jadi kalau misalnya shock lebih dingin, otomatis performanya akan tetap maksimal dan tetap terjaga. Oke, jadi ini kita lagi setting ke nomor 3. Ntar kita tes muter rasanya kayak gimana. Untuk nextnya tinggal diputer-puter di sini doang. Untuk kerasin atau untuk empukin. Kalian yang belum tahu merek Pirelli, jadi Pirelli ini untuk tipe AT-nya ini yang paling baru, dia baru keluarin, baru launching juga di Indonesia. Masih asli made in Brazil, jadi ini masih impor. Kalau bisa dilihat sidewall-nya juga lumayan agresif, dan kembangan sininya juga lumayan untuk traksi, untuk kita main light off-road-nya masih bagus banget. Nah, untuk kalian yang belum tahu tuh Pirelli itu kalau di bagian AT-nya, kita pernah nyobain, dia empuk banget sama nyaman banget, jadi tidak bersuara. Sama dia itu kenyamanan di berkendara itu akan jauh lebih nyaman dibandingkan AT-AT brand yang lain.
Dan juga untuk sizingnya juga lumayan lengkap. Jadi untuk ini size standar, Fortuner standar. Untuk di atasnya ini ada 265/70, sama di 18-nya kita ada golden size-nya itu 275/65. Customer-nya minta tulisan putihnya di dalam, jadi kelihatan semua blackout, hitam semua. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, dia ada tulisan putihnya juga untuk di brandingnya dia. Jadi tipe All Terrain Plus yang Scorpion. Ini kalau untuk Pirelli pasti dia punya ciri khasnya itu Scorpion. Pokoknya ntar kalau misalnya ban ini kita kombinasikan dengan shock yang bagus, otomatis kenyamanan di mobilnya akan jauh lebih maksimal ketimbang kalau kita pakai brand-brand yang lain. Oke, ini kita tes untuk di suspensinya. Jadi ini kita setting nomor 3. Dia ada 7. Kalau kena polisi tidur. Empuknya masih enak banget, ngayunnya juga masih enak. Terus kalau kita tes untuk di limbungnya, dia nggak terlalu ngebuang ya. Jadi itu keunggulan kalau kita ganti shock yang lebih besar di pistonnya apa di size shocknya. Ini empuknya tetap enak nih. Masih oke banget. Sama buat remnya juga udah improve jauh. Jadi dia benar-benar ngegigit. Kalau misalnya rem baru, kita harus break in atau in Drion. Jadi sekitar 300 sampai 500 kilo itu kita bawa umum aja, pemakaian normal lah. Biar dia benar-benar ngegigit. Dia punya kampas sama si piringnya tuh benar-benar nempel alurnya. Shocknya masih bisa dikerasin dan bahkan masih bisa diempukin. Nah ini enak banget nih, ketemu gajrukan atau ketemu polisi tidur juga masih oke. Empuknya masih oke. Dan mobilnya juga nggak terlalu ngebuang ya. Kalau misalnya kita kena polisi tidur gini, kita agak kenceng nih. Tetap masih mainnya enak. Dia punya ngeredamnya masih oke banget. Karakternya agak sedikit beda sama Profender, cuman Profender ada enaknya, ini juga ada enaknya. Jadi balik lagi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah untuk getaran-getaran ketemu jalanan keriting ini pun hilang nih. Kalau misalnya pakai shock standar, dia bakal berasa dia punya... Kalau ketemu jalan keriting tuh bakal berasa kaki-kaki di mobilnya tuh kayak ditonjok-tonjok. Kalau ini ngeredamnya cukup oke. Cuman dia akan sedikit lebih, tetap masih ada rasanya ketimbang kalau pakai shock-shock seperti yang reservoir itu benar-benar hilang. Bannya juga empuk banget, kedap banget, nggak terlalu berisik ya bannya. Jadi untuk AT ini termasuk paling nyaman sih. Oke, itu aja. Ntar kita lanjut lagi di episode berikutnya, ada mobil-mobil apa lagi yang kita upgrade. Oke, thank you.